Oke kawan-kawan, kita berjumpa lagi di Aya Novel. Hari ini kita akan mendengarkan kisah dari Tuan Reinkarnasi. Perjalanannya lumayan oke. Mari kita saksikan bersama-sama. Let's go! Bab 3501 berikan padaku darah. Rebecca mengedipkan matanya yang kecil, dan tiba-tiba matanya yang indah bersinar, dia melihat ke arah Alexis, dengan ekspresi melihat makanan. Darah Alexis memiliki daya tarik yang tak terbatas bagi keluarga darah. Tapi, ketika Rebecca mengetahui siapa pemilik aroma lezat ini, kulitnya langsung sedikit berubah. Jelas, dia tidak berharap akan bertemu Alexis di sini. Dari benua kontinental, sangat sulit untuk terbang ke alam ekstrateril dalam waktu singkat. Dari zaman kuno hingga sekarang, hanya sedikit orang yang mampu melakukannya. Siapa yang mengira bahwa lawan yang berada di atas promosi asli persaingan akan terlihat di ekstrateritorial? Alexis melihat tindakan Rebecca dan tersenyum sedikit. Wanita keluarga darah ini masih sama seperti sebelumnya, tampak seperti dia ingin makan dirinya. Namun, keduanya diam-diam tidak melanggarnya. Bradlow membuka mulutnya dan berkata, "Nona, siapa kamu? Bagaimana kamu muncul di Pulau Lost Bay ini?" Rebecca memandang Bradlow, dan langsung mendapatkan kembali tatapan yang sangat dingin, dan berkata dengan ringan. "Rebecca." Dengan flip tangannya, sisa yang memancarkan roh iblis yang kuat muncul di tangannya. Nartey, Kasoga dan yang lainnya sangat gembira ketika mereka melihat ini. Pada saat terakhir ini, Rebecca benar-benar muncul. Dengan cara ini, mereka memiliki peluang lebih besar untuk memasuki lembah iblis. Memikirkan iblis jahat hari itu, mata semua orang penuh dengan api. Bradlow menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Karena keturunan dari 6 roh iblis berkumpul di sini, maka belum terlambat, ayo pergi." Setelah itu, tombak berbentuk ular tiba-tiba muncul di tangannya, samar-samar di antaranya. Sepertinya ada roh piton raksasa, bercokol di atasnya, memancarkan aura yang sangat menyeramkan. Mata Bradlow berkilat, membidik ke arah tertentu, menembak dengan kecepatan tinggi, panjang tombak menusuk, piton raksasa meraung, dan napas dingin mutlak menyebar. Tombak ular berlalu, dan kekosongan hancur, langsung membuka celah ruang. Ketika semua orang bergerak, mereka semua jatuh ke celah ekstrateritorial. Setelah beberapa saat, semua orang datang ke gurun emas. Di atas langit biru, tidak ada awan jauh ribuan mil, tetapi yang menakutkan adalah ada 19 matahari yang tergantung di langit biru itu. Sembilan belas matahari ini adalah eksistensi yang terik dan menyilaukan. Seluruh gurun terbenam di bawah sinar matahari ini, dan udaranya sepertinya terbakar. Di sini. Ini sangat panas. Orang biasa datang ke sini, saya khawatir mereka akan meleleh dalam sekejap, kan? Alexis dan yang lainnya, suhu setinggi itu bukanlah apa-apa, paling banyak, hanya sedikit lebih banyak mengeluarkan keringat. Nartey, Kasoga dan yang lainnya melihat sekeliling, dan ada sedikit kegembiraan mereka. Gurun ini pertama dengan apa yang dideskripsikan oleh 6 iblis saat itu, yang dinamai Gurun Matahari oleh 6 iblis, dan itu adalah tempat yang berdekatan dengan lembah iblis. Setelah tiba di Gurun Matahari,
Bradlow mengeluarkan token iblis surgawi dengan ekspresi kosong. Token iblis surgawi bukan hanya kunci untuk membuka iblis surgawi, tetapi juga kompas untuk menemukan iblis surgawi. Bradlow berkata kepada semua orang mengeluarkan token iblis surgawi, dan kemudian bergerak di gurun matahari yang berapi-api ini. Jika token iblis surgawi merespons, ada tempat di mana Anda dapat memasuki ke dalamnya. Semua orang mendengar kata-kata itu dan mengambilnya. Keluar satu demi satu token iblis surgawi, dan kemudian dengan satu gerakan, dia pergi secara terpisah dan terbang di gurun matahari yang terik ini. Alexis melihat ke arah Rebecca yang pergi, matanya berkedip, dan dia berjalan ke arah yang sama. Segera, hanya Alexis dan Rebecca yang tersisa di dekatnya. Rebecca dan berbalik. Dengan sepasang pupil darah, dia menatap Alexis dengan dingin. Di wajah cantik pucatnya, tidak ada ekspresi, dan sepertinya wajahnya sedikit jelek. Melihat ini, Alexis sedikit mengernyit. Mungkinkah Rebecca ini salah paham apa yang ingin dia lakukan padanya, mengapa dia terlihat seperti ini? Alasan mengapa Alexis mengikuti hanya untuk mengingatkan Rebecca agar berhati-hati. Keduanya juga dari benua kontinental, dan mereka sudah saling kenal sebelumnya. Dibandingkan dengan 6 keturunan iblis lainnya, Alexis sangat dekat dengan Rebecca. Ya, jika Rebecca tidak menghargainya, Alexis secara alami tidak akan banyak bicara. Tetapi pada saat ini, gadis di depan wajah Alexis tenggelam, dan darah di seluruh tubuhnya tiba-tiba meletus. Mata Alexis menyusut, dan dia akan menembak, tetapi saat berikutnya, dia membeku di tempat. Alexis melihat gadis vampir di depannya benar-benar membuka mulutnya dan memuntahkan darah. Kulitnya menjadi lebih pucat, dan tubuhnya yang halus melunak, dan dia langsung jatuh ke padang pasir. Alexis bergerak, mendukung Rebecca yang jatuh, dan memandang wanita mengantuk di lengannya dengan bodoh. Bagaimana ini? Pada saat ini, Rebecca terlihat seperti serangan panas, tetapi, siapa di antara para kultivator alam leluhur suci yang tidak mampu membalikkan dunia atau bahkan membuat gerakan untuk menghancurkan keberadaan satu dunia? Sebenarnya akan ada sengatan panas. Tiba-tiba, kilatan cahaya melintas di benak Alexis, mengangkat kepalanya, dan menatap matahari yang terik di langit, dengan sedikit ekspresi terkejut di wajahnya. Vampir secara alami takut pada sinar matahari, vampir biasa akan terluka parah dalam sekejap ketika terkena sinar matahari biasa, dan bahkan berubah menjadi abu, apalagi 19 matahari. Meskipun Rebecca memiliki fisik khusus dan merupakan pejalan ke antara keluarga darah, di bawah iradiasi 19 matahari ini, tubuhnya masih sedikit tak tertahankan. Alexis tidak bisa menahan senyum pahit, dan bertanya pada Rebecca, "Rebecca, apakah kamu baik-baik saja?" Ya. Rebecca tersentak dan bergumam, "Darah, beri aku darah. Darah." Alexis sedikit mengernyit, ragu-ragu untuk sementara waktu, masih dengan cahaya keemasan di tangannya, memotong jarinya, setetes darah, di sepanjang ujung jari, menetes ke bibir merah Rebecca yang sedikit terbuka. Saat setetes darah ini jatuh ke mulut Rebecca, mata Rebecca yang tertutup rapat terbuka seketika, dan di pupil darah, sinar cahaya bersinar. Bahkan kejahatan darah yang cenderung menghilang ke seluruh tubuh tiba-tiba menjadi kaya. Melihat adegan ini, bahkan Alexis sedikit tercengang. Dia tahu bahwa darahnya adalah harta karun, dan setetes bisa bernilai pil obat penyembuhan berkualitas tinggi,
tetapi bagaimana dia sampai ke Rebecca, itu seperti stimulan. Pada saat Rebecca, wajahnya yang cantik sedikit merah, penuh warna kabur, dia memeluk lengan Alexis dengan erat, matanya yang indah menatap Alexis dengan penuh semangat, seolah berkata, aku ingin lebih. Ini. Ekspresi Alexis malu untuk sementara waktu, kata-kata ini akan terlalu ambigu di Huaxia. Selain itu, dia mendengar bahwa keluarga darah memiliki bakat luar biasa pada pria dan wanita. Tapi segera, Rebecca menjadi tenang, dia melirik Alexis dengan bingung, dan segera melepaskan lengan Alexis. Untuk beberapa saat, keduanya terdiam beberapa saat. Setelah beberapa saat, Rebecca memimpin dan berkata, yang baru saja, terima kasih. Setelah mengatakan itu, dia tidak lupa untuk menjilat bibirnya, memperlihatkan tatapan yang belum selesai. Sis batuk kering, tidak apa-apa, apakah kamu baik-baik saja? Rebecca tersenyum dan berkata, darahmu sangat istimewa. Aku baik-baik saja sekarang. Alexis mengangguk kata, itu bagus, alasan mengapa aku mengikutimu ke sini, aku hanya ingin mengingatkanmu untuk berhati-hati. Rebecca mendengar kata-kata itu dan berkata dengan tatapan tegas, apakah kamu merasakannya juga, dia, Bradlow agak aneh. Ada bau napas yang agak aneh. Bagi Ribtus 2 janji. Empatnya keluarga darah dapat merasakan napas tertentu yang tidak dapat dirasakan oleh orang biasa berdasarkan indera penciuman mereka. Karena Rebecca juga merasakan sesuatu, sepertinya memang ada masalah dengan Bradlow ini. Pada saat ini, suara mengejar roh tiba-tiba terdengar, semua orang datang kepada, mereka menemukan pintu masuk lembah. Keduanya saling memandang, dan segera setelah mereka bergerak menuju tempat itu. Segera, keturunan dari 6 roh iblis berkumpul di depan Kasoga, dan perintah semua roh iblis, pada saat ini, semua memancarkan semburan cahaya abu-abu. Bradlow melihat ruang tertentu dan berkata dengan sungguh-sungguh, semua orang, segel lembah iblis sangat kuat, dan sama sekali tidak mungkin untuk memasukinya dengan cara biasa. Bahkan sekarang, kekuatan segel ini seharusnya sudah melemah. Kalian tunggu sebentar, dan kita harus menggunakan semua kekuatan kita. Semua orang mengangguk, dan saat berikutnya, kekuatan spiritual di sekitar mereka, melonjak dengan cepat, dituangkan ke dalam perintah iblis surgawi di tangan mereka. Bergulir, berubah menjadi naga 6 roh iblis, dan menabrak suatu tempat di suatu tempat. Tubuh naga iblis meledak dengan kekuatan ekstrateritorial yang kuat. Selain itu, jelasan, energi 6 naga ini telah membentuk pertempuran tertentu, rune berkedip, dan pertempuran ini harus ditujukan pada segel iblis mutlak. Ada ledakan keras, dan di bawah pengaruh 6 naga udara, hanya ada celah kecil yang tersisa di ruang itu. Ketika semua orang melihat ini, pupil mereka mau tidak mau menyusut. Ini adalah 5 kultivator di tahap tengah dan akhir dari alam leluhur. Selain itu, meskipun kultivasi Alexis di alam para dewa, kekuatannya bahkan lebih tinggi daripada kultivator 6 lapisan di alam para dewa. Tapi hanya, meninggalkan celah kecil seperti itu. Ini terlalu menakutkan, bukan? Namun, Kasoga dan yang lainnya masih memiliki ekspresi kegembiraan di wajah mereka. Mereka tahu bahwa segel lembah iblis benar-benar melemah.
Jika tidak, menurut informasi yang ditinggalkan oleh 6 iblis, dengan kekuatan mereka, sama sekali tidak mungkin untuk mengguncang formasi segel ruang lembah iblis. Segera, beberapa orang memanipulasi naga roh iblis dan membombardir simpul ekstrateritorial itu dengan cepat. Setelah 1 jam, akhirnya, di depan semua orang, celah ruang terbuka. Keenam iblis saling memandang, wajah mereka penuh ekstasi, sangat senang dan semangat, mereka semua tidak sabar untuk bergerak dan memasuki celah. Alexis melirik dengan sudut matanya, tetapi ekspresinya berubah. Pada saat ini, wajah Bradlow tidak menunjukkan kegembiraan sedikit pun, sebaliknya, kegelisahan yang kuat melintas. Alexis, aku bingung. Kenapa? Jika Bradlow benar-benar memiliki rencana untuk menyakiti 6 iblis, mengapa, pada saat ini, dia begitu gelisah? Sosok Alexis berhenti, tetapi bukannya segera memasuki celah, dia mengikuti di belakang Bradlow. Itu adalah angin puyuh lain, dan ketika semua orang membuka mata mereka lagi, apa yang mereka lihat adalah tempat yang sangat tandus dan rusak. Di mana-mana, ada jurang yang gelap, langit merah gelap, penuh retakan, badai kosong, menyapu dunia, seluruh dunia, tidak ada vitalitas kehidupan. 6 keturunan iblis semuanya memiliki ekspresi yang sangat mengejutkan di wajah mereka saat ini. Dalam pengertian mereka, kekuatan hukum belenggu absolut tidak lemah sama sekali. Itu sudah sebanding dengan dunia luar, kan? Tapi, itu kan agar terlihat seperti ini. Lagi pula, kekuatan mengerikan apa yang dibutuhkan untuk melakukan semua ini. Bisa dibayangkan betapa brutalnya pertempuran membunuh roh-roh iblis saat itu. Namun, perhatian semua orang segera beralih ke menara raksasa yang berdiri di langit lembah iblis. Menara raksasa itu berwarna biru dan hitam, dan permukaannya ditutupi dengan karat berbintik-bintik. Melihat menara raksasa itu, hati mereka bergetar. Ini, baru saja memasuki garis pandang mereka, lautan kesadaran semua orang memiliki perasaannya. Mata Alexis berkedip, itu seharusnya di mana sisa-sisa orang kuno ditekan. Namun, semua orang dengan cepat mengalihkan pandangan mereka dari menara raksasa dan fokus pada kabut abu-abu dan putih yang tersebar di langit. Mata keturunan 6 roh iblis menyala. Cahaya dan kabut itu adalah roh para dewa. Bradlow berkata kepada semua orang, semuanya, meskipun saya awalnya memanggil, saya menggunakan nama untuk membunuh, hanya tidak ingin membocorkan berita tentang keberadaan harta di lembah iblis, untuk menghindari itu hanya untuk menarik orang dengan hati. Sekarang, kita telah berhasil memasuki tempat ini, jadi mari kita berpisah satu sama lain dan menyerap roh iblis hari ini. Dia benar-benar pindah dan pergi lebih dulu. Alexis dan Rebecca sama-sama tercengang. Bradlow benar-benar pergi begitu saja. Mungkinkah kecemasan sebelum memasuki iblis hanyalah ketakutan akan hal yang tidak diketahui? Mereka Tentlow, Nartey, Kasoga dan yang lainnya saling memandang, dan segera pergi ke arah yang berbeda. Lembah iblis sangat besar. Tentu saja, mereka ingin menemukan tempat di mana tidak ada seorang di sana, dan menyerap energi iblis sendirian, daripada berkerumun bersama. Di sini, Rebecca merenung, Alexis, bagaimana menurutmu? Alexis berkata itu tidak pasti. Rebecca tiba-tiba berkata, Alexis, bagaimana kalau kamu dan aku membuat kesepakatan? Kesepakatan?
Kesepakatan. Rebecca melanjutkan, jika Anda dan saya menghadapi bahaya apapun di langit yang menakutkan ini, maka, jika kondisinya memungkinkan, kita harus melakukan yang terbaik untuk saling membantu. Mata Alexis berkilat, dan dengan cara ini, memang jauh lebih aman, bahkan jika Bradlow benar-benar memiliki sesuatu di belakang, dengan kerjasama Rebecca dan Alexis, orang lain tidak memiliki peluang. Alexis menjawab, oke. Rebecca mengangguk, dan melemparkan jimat geokomunikasi ke Alexis dan berkata, kalau begitu, saya akan pergi dulu. Jika Anda menemukan sesuatu, beritahu aku. Setelah menerima jimat geokomunikasi dan melihat Rebecca pergi, Alexis bergerak menuju menara raksasa biru hitam. Pada saat ini, di suatu tempat di jurang lembah iblis, wajah Bradlow sangat marah, dan dia berteriak pada bayangan di depannya, apa yang kamu katakan? Aku masih tidak bisa pergi. Kamu telah berhasil memasuki lembah neraka. Lalu bayangan itu tersenyum dan berkata, jangan terlalu cemas, aku masih perlu menemukan sesuatu, aku berjanji, kamu akan segera bebas. Bradlow mendengar kata-kata itu dan sedikit menundukkan kepalanya, seolah-olah, sementara berjuang. Tiba-tiba, Bradlow mengangkat kepalanya dengan tajam, dan di mata putih abu-abunya, cahaya dingin melintas. Roh iblis yang menghancurkan langit tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan Bradlow akhirnya tidak tahan lagi. Sebagai keturunan dari 6 roh iblis, dia telah ditipu dan dipermainkan oleh bayangan ini berulang kali. Bagaimana dia menanggungnya? Bahkan jika itu adalah kematian, Bradlow harus bertarung, dan pada saat yang sama, gunakan pertempuran ini untuk membangunkan semua orang di tanah iblis. Saat berikutnya, Bradlow meraung, 6 roh iblis luar biasa, Bradlow menghancurkan kebenaran. Roh iblis abu-abu hitam yang sangat kental keluar dari tubuh Bradlow, menyebar ke segala arah. Ilusi yang sangat kuat. Ketika Anda jatuh ke dalam teknik ini, Anda merasa seolah-olah Anda telah jatuh ke dalam kematian yang tak terbatas. Dalam ilusi, setiap kali Anda mati, Anda semakin dekat dengan kematian yang sebenarnya. Satu langkah lebih dekat, sangat menakutkan. Setelah Bradlow menggunakan 6 roh iblis, dia tidak berhenti. Tombak ular muncul di tangannya lagi, dan kekuatan spiritualnya berubah sangat cepat. Roh ular sanca raksasa di tombak ular berangsur-angsur mengeras. Tombak ular, dengan gila, membombardir sosok yang dipenuhi kulit hitam. Dan pada saat yang sama ketika Bradlow memukul tombak ular, aura iblis surgawi melayang di depannya, dan cahaya abu-abu meledak. Jelas, Bradlow akan menggunakan perintah iblis surgawi untuk memberi tahu semua orang tentang keberadaan bayangan ini. Selama dia bisa mendukungnya untuk sementara waktu, 6 orang itu mungkin tidak untuk melawan bayangan ini. Tetapi pada saat ini, tawa yang suram terdengar dari belakang Bradlow. Tiba-tiba, seluruh tubuh Bradlow sangat dingin, seolah-olah dia telah jatuh ke sungai es yang sangat dingin, dan bahkan otaknya membeku. Bayangan hitam ini telah melarikan diri dari dunia nyata dalam sekejap. Tanpa menunggu Bradlow untuk merespon, energi hitam kental meledak melalui alis Bradlow dalam sekejap. Cahaya di mata Bradlow dengan cepat meredup. Puncak tingkat ke-7 dari alam dewa, seorang pria dengan masa depan yang menjanjikan sebagai salah satu keturunan dari 6 iblis, baru saja jatuh. Bayangan hitam ini benar-benar membunuh Bradlow dengan begitu mudah. Atau dalam kasus 6 roh iblis Bradlow. Siapa dia?
Apa kamu di sini lagi? 303 Apa yang harus saya lakukan? Breadlow adalah eksistensi yang dekat dengan lapisan ke-8 leluhur suci. Turun tangan, hal itu tidak boleh diremehkan. Keadaan mengerahkan pemusnahan mutlak, dia sudah dianggap sebagai yang terkuat dari lapisan ke-8 leluhur suci. Kekuatan seperti itu, di kalangan anak muda, sudah cukup untuk membanggakan seluruh wilayah bintang giok, kecuali monster tua itu, tidak banyak orang yang bisa melakukannya tanpa cara apapun. Namun meski begitu, dia terbunuh oleh bayangan hitam ini. Berapa level kekuatan bayangan hitam ini terhadap langit? Alexis dan yang lainnya dalam bahaya. Energi hitam yang menembus alis Breadlow tiba-tiba bergoyang, dan tubuh Breadlow berubah menjadi air berdarah yang memancarkan energi jahat abu-abu putih dan jatuh ke dalam botol kecil. Bayangan iblis hitam mendengus dingin, sial, itu benar-benar membuat saya menghabiskan beberapa energi, bukankah baik untuk hidup lebih lama? Namun, iblis hitam dengan cepat tertawa terbahak-bahak dan berkata, tapi, itu saja. Itu saja. Baik. Selama saya menemukan sisa-sisa yang tersisa di masa lalu, sampah dari beberapa orang di alam leluhur hanyalah makanan saya. Bayangan hitam ini sebenarnya adalah salah satu yang terkuat orang luar yang bertarung sampai mati dengan roh iblis di zaman kuno dan menyegel sisa jiwanya. Tidak heran dia tahu segalanya tentang lembah iblis begitu banyak, dan bagian dari segel lembah iblis ini berasal dari tangannya. Namun, bayangan hitam ini seharusnya hanya menjadi bagian dari roh. Untuk beberapa alasan, itu disegel di dalam cincin. Dan bahkan jiwa utama telah sepenuhnya menghilang. Dulu dia sangat menakutkan. Bahkan jika orang terkuat di ekstrateritorial menembak bersama, mereka tidak dapat sepenuhnya membunuhnya, dan hanya bisa menyegel sisa jiwanya. Sosok hitam itu berkedip dan menghilang dari jurang, mencari tempat di mana dia mati dalam puran. Setelah beberapa saat, bayangan itu membeku, dan di depannya ada mayat. Mayat sepanjang 100 meter, sangat besar. Bayangan hitam itu, pada saat ini, tampaknya sedikit lemah. Jelas, pembunuhan instan Breadlow barusan menghabiskan banyak tenaga. Meskipun dia adalah kultivator hebat saat itu, tapi sekarang, itu hanya roh yang terbelah dan telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung lamanya. Jiwa yang sangat lemah. Namun, melihat mayat itu, bayangan itu tidak bisa menahan tawa. Dengan lambaian tangannya, darah Breadlow terbang dari botol ke dalam yang besar, tetapi hitam hangus, seolah-olah berada di atas. Dari mayat yang benar-benar terbakar. Dan aneh telah muncul. Roh iblis yang kuat mengalir ke anggota tubuh mayat, dan di bawah nutrisi darah Breadlow, mayat itu menyudah pada saat yang sama, kulit dan daging yang hangus dengan cepat jatuh. Segera, 20% area hangus di permukaan mayat menghilang, memperlihatkan kulit yang utuh. Melihat ini, bayangan iblis hitam sangat gembira dan berkata, darah 6 keturunan iblis benar-benar berguna. Jika dia menyerap darah beberapa 6 keturunan iblis lainnya, tubuhnya bahkan mungkin akan pulih sepenuhnya. Bagaimanapun, tubuh asli bayangan ini terkenal dengan fisiknya yang kuat yang abadi dan kekal. Dia adalah Mammon, salah satu kultivator puncak yang dikenal sebagai iblis mayat hidup puluhan ribu tahun yang lalu.
Pada saat itu, meskipun orang ini dibunuh oleh Dewa Iblis dengan cara mencapai langit, selama ada persediaan yang sesuai, tubuh kedagingannya ini dapat dipulihkan lagi. Dan keturunan dari 6 roh iblis, darah yang mengandung roh paling jahat, adalah tonik terbaik. Saat berikutnya, bayangan itu bergerak dan bergabung ke dalam mayat, dan kelopak mata yang hangus tiba-tiba terbuka. Dalam sepasang mata gelap, ada cahaya dingin yang menakutkan. Perburuan akan segera dimulai. Sayangnya, hanya 1/10.000 kekuatanku yang telah pulih. Sekarang aku seharusnya memiliki lapisan ke-8 dari alam leluhur suci. Namun, itu sudah cukup. Apalagi untuk menghadapi semut ini. Pada saat ini, Alexis telah datang ke depan menara raksasa. Seluruh menara raksasa biru hitam memancarkan tekanan yang sangat berat. Kultivator alam para dewa biasa, bahkan jika mereka dekat dengan sini, saya khawatir mereka tidak akan dapat melakukannya. Karena jiwa mereka akan berada di bawah tekanan. Namun, Alexis berbeda. Dengan jiwa Alexis yang kental dan fisiknya yang istimewa, dia pada dasarnya tidak takut pada penindasan apapun pada jiwanya. Segera, Alexis berjalan ke bagian bawah menara raksasa. Setelah dia berputar, dia mengerutkan kening. Apakah menara raksasa ini benar-benar tidak memiliki pintu masuk? Tiba, pikiran Alexis bergerak, pergelangan tangannya terbalik, dan pedang iblis muncul di tangannya. Pada saat ini, di atas pedang iblis, cahaya merah menyala, dan di antara yang samar, itu benar-benar beresonansi dengan apa yang ada di menara raksasa. Setelah beberapa saat, suara pria yang sangat lemah terdengar dari pedang iblis. Siapa yang membangunkanku? Jantung Alexis berdetak kencang ketika dia mendengar suara ini. Apakah ini suara roh yang tersisa? Roh pedang, Aurora disimpan di pedang iblis, dan masih ada keinginan tidur di kedalaman pedang iblis yang sebenarnya. Hah? Suara di pedang iblis tiba-tiba bersenandung, dan saat berikutnya, dia tertawa liar dengan gembira, kamu adalah keturunan senjata iblis. Keturunan saya akhirnya muncul. Hahaha. Setelah bertahun-tahun, aku akhirnya keluar dari masalah. Alexis terdiam sejenak, lalu berkata, Senior, apakah kamu merasakan sesuatu di menara yang mengerikan ini? Sepertinya aku tidak menemukan pintu masuk di bagian bawah menara ini. Jiwa itu mendengar kata-kata Alexis, Nak, aku akan berjuang dengan sekuatanku untuk sementara waktu. Menara penghancur jiwa ini akan menggunakan sebagian besar kekuatannya untuk menekanku, dan kamu, ambil kesempatan ini untuk menyerangnya secara langsung dan buat itu keluar dari celah. Menara penghancur jiwa memiliki bahan khusus dan sangat tangguh, tetapi belenggu yang ditempa oleh para dewa adalah musuh bebuyutannya. Mata Alexis berkedip, lalu, apa yang harus saya lakukan? Aku berkata, kesenjangan ini hanya akan ada sesaat, kamu akan mengambil kesempatan ini untuk memasuki menara penghancur jiwa. Alexis mengangguk, mengangkat pedang, dan hendak menembak, tetapi pada saat ini, seluruh lembah iblis bergetar. Fluktuasi yang kuat berdampak pada seluruh area, kulit Alexis berubah, ini jelas orang kuat yang bertarung. Seiring dengan fluktuasi ini, ada juga nafas. Pada saat yang sama, bahkan Alexis, saat dia merasakan napas ini, darahnya kental. Itu adalah nafas alam leluhur suci. Dalam sekejap, kulit Alexis menjadi sangat sulit untuk dilihat, bagaimana bisa ada kehadiran seperti itu di tanah yang mengerikan ini.
Pada saat yang sama, dalam jimat biokomunikasi Alexis, suara Rebecca yang sangat panik berkata, "Alexis, monster telah muncul di hari ini, dan keenam keturunan iblis lainnya telah mati di tangannya." Kulit Alexis berubah, dan dia melihat ke arah ombak, dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Bahkan dengan kekuatan Alexis saat ini, tanpa larangan dan restu dari puncak Dewa Pemurnian, tidak mungkin untuk bersaing dengan keberadaan nyata dari lapisan ke-8 di alam leluhur yang sebenarnya. Namun, pada saat berikutnya, Alexis masih bergerak menuju tempat fluktuasi datang, dan terbang. Bahkan jika dia menerobos menara penghancur jiwa dan memasnya sekarang, dan menyelamatkan sisa jiwa itu, dia mungkin tidak dapat mengalahkan keberadaan alam leluhur, jadi tidak ada gunanya melarikan diri sekarang. Yang terpenting, dia masih memiliki kesepakatan dengan Rebecca. Meskipun ini hanya kesepakatan secara lisan, sekali setuju, Alexis tidak akan pernah mengingkari janjinya dengan mudah. Segera, Alexis datang ke tempat pertempuran terjadi. Pada saat ini, wajah cantik Rebecca pucat, dan gaun hitam di tubuhnya sudah berlumuran darah. Bahkan dengan vitalitas kuat dari keluarga darah, Rebecca saat ini terlihat sangat lemah. Di seberang Rebecca, berdiri seorang pria yang lehernya benar-benar hangus. Orang ini adalah Mammon. Nya telah pulih sekitar 60%. Beberapa orang meninggal, tetapi tidak sepenuhnya.